Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk mengawali pertemuan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian yang saya hormati, situasi dan kondisi masih pandemik semacam ini semua tahu, mudah-mudahan lekas pergi dari Indonesia sehingga kita bisa bertatap muka, tidak virtual semacam ini. Namun karena situasi macam ini, tetap walaupun secara virtual tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Materi kelas 12 sesuai jadwal, mohon semua diringkas di buku catatan. Materi kita adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Sekali lagi, materi kita dalam pertemuan di semester ini nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Ini materi yang akan kita bahas. Kita mulai lanjut. Kita lihat dulu pengertian Pancasila. Nah, di atas sana ada Pancasila. Tiap-tiap lembaga manapun di kantor-kantor selalu terpampang Pancasila. Presiden dan wakil presiden. Tentu dalam hal ini adalah ada apa fungsinya, minimal kita tahu apa kedudukannya Pancasila. Dalam pengertian Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama bangsa Indonesia sekaligus penggerak perjuangan bangsa pada masa kolonialisme. Nah, itu Pancasila. Karena itu kita sering ketemu kalau di kantor-kantor ada terpampang Pancasila. Ini adalah salah satu identitas jati diri negara Republik Indonesia yang tidak sama dengan negara-negara lain. Salah satu identitas negara Indonesia yang tercinta. Apalagi identitasnya Pak selain Pancasila? Bendera merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu identitas jati diri negara Republik Indonesia. Karena itu, kalau kemana-mana kita suka melihat Pancasila, itu salah satu identitas negara Indonesia yang tidak sama dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Kenapa? Pancasila ini adalah digali dari bumi negeri kita sendiri. Maka dari itu tidak sama dengan negara-negara lain identitas. Mungkin kalau bendera ada yang menyamai, lagu kebangsaan Indonesia nggak ada yang menyamai, lambang negara tidak ada yang menyamai. Karena tiap-tiap negara memiliki jati diri dengan identitas masing-masing. Oleh karena itu, kembali kita lihat pengertian Pancasila adalah apa nilai-nilainya. Inilah bahasan yang akan kita ulas kembali. Baik, kita lanjut. Berdasarkan analisis makna nilai Pancasila, makna nilai Pancasila memiliki nilai filosofis
yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Disitulah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah tegas dan jelas memuat tujuan negara. Salah satu tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah negara melindungi segenap bangsa. Negara mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan macam ini. Tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ada dasarnya. Tanpa dasar tidak akan kokoh. Ibarat rumah, pondasi kokoh, lantai berapa enggak masalah. Nah, di negara Indonesia, pondasi-pondasi yang kokoh itu akan membuat lebih kokoh, dan itu dasar untuk mewujudkan apa yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Salah satunya tujuan negara Republik Indonesia. Di situ komplit lengkap. Karena itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 45 inilah yang tegas. Lalu nilai-nilai Pancasila, penyelenggaraan pemerintah negara sebagai berikut. Apa nilai-nilainya? Tadi saya katakan Pancasila selain identitas negeri kita mempunyai fungsi. Salah satu fungsinya adalah satu sebagai dasar negara Indonesia. Pandangan hidup bangsa, way of life bangsa Indonesia, jiwa kepribadian bangsa. Jadi jiwa kepribadian bangsa Indonesia adalah di dalam Pancasila itu. Jadi rangkuman dan sebagainya nanti akan ketemu selanjutnya. Minimal kita tahu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara, antara lain satu, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, causa prima, Tuhan. Nilainya apa? Nilai ketuhanan yang Maha Esa di sini. Ya, nilai di dalam Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Meliputi apa saja? Ini dia. Mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Ada lagunya. Tuhan tempat aku berteduh dan sebagainya. Nah, inilah nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dimanapun berada, mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Ini yang tercantum di dalam Pancasila. Sila pertama. Apa nilainya? Ini yang terlain. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dijamin. Untuk memeluk keyakinan masing-masing itu dijamin oleh negara. Bangsa Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang berketuhanan. Konsekuensinya sebagai bangsa yang berketuhanan, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan penduduk Indonesia yang berjuta-juta ini adalah diberikan peluang oleh negara. Silakan, mana yang Anda yakini, mana agama dan sebagainya, itu tegas dan jelas. Dijamin penduduk itu untuk memeluk agama masing-masing. Itu nilai-nilai yang ada. Jadi yang beragam, bangsa Indonesia bangsa yang besar, beragam, bermacam-macam suku, budaya, adat, istiadat dan lain sebagainya, dijamin.
Yang selanjutnya, tidak memaksakan warga negara untuk beragama, tapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Ada aturan. Jadi apa-apa kalau ada aturan akan lebih terarah, teratur, apalagi kaitan negara tadi. Nah, di sini dituangkan seluruh warga negara diwajibkan untuk memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Ini sila ketuhanan yang Maha Esa meliputi yang saya sampaikan tadi. Lanjut. Yang kedua, nilai sila kemanusiaan, ketenggang rasaan, tepos lilo yang adil dan beradab. Meliputi apa saja, Pak? Satu, nilai sila kemanusiaan, ketenggang rasaan, tepos lilo, toleransi di dalamnya. Meliputi apa saja, Pak? Nih, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, mewujudkan keadilan. Ini yang tercantum di dalam sila kedua dalam Pancasila. Lanjut. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Ingat, bangsa Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang berketuhanan. Konsekuensinya sebagai bangsa yang berketuhanan adalah percaya dan takwa kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam nilai Pancasila, sila persatuan, kita tahu Indonesia itu beragam-ragam, ya suku, budaya, bahkan adat istiadat. Meliputi apa saja, Pak? Cinta bangsa dan negara, patriotisme, cinta tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan senasib dan sepenanggungan. Inilah nilai persatuan yang saya jabarkan, bahwa Indonesia yang ragam-ragam tadi, tapi tetap loh jinawi. Kenapa? Bahwa persatuan itu memperkuat segalanya. Indonesia ragam budaya, ragam suku, adat istiadat, tetap mengedepankan sila ketiga, persatuan Indonesia yang cukup luas. Indonesia cukup banyak penduduknya, ragam suku, persatuan Indonesia kokoh loh jinawi. Inilah nilai-nilai persatuan. Lanjut. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namanya musyawarah itu jalan menuju mengurangi benturan. Bagus segala sesuatu kalau dimusyawarahkan adalah memperkecil yang tidak kita inginkan, benturan-benturan dan sebagainya. Maka dari itu nilai sila keempat Pancasila mengutamakan keputusan bersama secara bulat. Diutamakan, mengutamakan demokrasi secara umum dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sesuai dengan judul tadi, dalam melakukan keputusan diperlukan adanya jujur. Modal utama jujur itu apa saja? Orang yang jujur nikmat di mana saja. Dalam norma agama juga menegaskan pentingnya jujur. Mari kita jujur, nikmat dunia akhirat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kita lanjutkan
Sila kelima, keadilan, adil. Ingat, kita harus bisa memilah. Semua orang ingin adil, tapi dilihat sudut pandang apa dikatakan adil. Sama rata belum tentu dikatakan adil. Berpikir secara rasio, secara nalar, sama rata belum tentu dikatakan adil. Bisa dikatakan adil dipandang dari sudut mana. Maka kita harus berpikir secara rasional, akal, nalar, dan bisa diterima oleh semua pihak. Dalam Pancasila, sila kelima nilai keadilan ini meliputi kemakmuran yang merata, negara Indonesia yang besar rakyatnya, beragam-ragam. Dalam sila kelima keadilan berarti ini untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dari Sabang sampai Merauke yang beragam-ragam. Pemimpin negara berupaya untuk mewujudkan keadilan yang tidak memilah-milah, tidak membeda-bedakan. Sepanjang itu sebagai warga negara Indonesia sama haknya di mata hukum, sama haknya untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya adil. Sekalipun ada warga keturunan orang asing, tapi sudah sah menjadi warga negara Indonesia, haknya sama. Jadi seluruh warga negara Indonesia yang sah adalah tetap memperoleh keadilan yang sama bagi seluruh rakyat. Yang kedua, kekayaan alam untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Indonesia coba apa yang enggak subur? Subur Indonesia. Maka kita harus kita siapkan. Enggak perlu gentar kita untuk tinggal di Indonesia sebagai warga negara yang sah. Luas Indonesia, subur kalau kita bandingkan negara-negara lain. Kekayaan alam melimpah. Saat ini ada sebagian mendatangkan dari asing untuk mengolah alam kita. Kenapa? Kita belum mumpuni, kita belum punya tenaga skill yang diharapkan. Maka ada juga pemerintah mendatangkan asing untuk mengolah sebagian alam yang kebetulan orang kita belum mampu untuk menangani, misalnya semacam itu. Maka anak-anak sekalian, ilmu adalah penting. Siapkan kesempatan, peluang, semua bisa asal ada kemauan. Melindungi seluruh rakyat agar warga negara masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Tuh, dilindungi, nikmat, aman, apalagi di negeri kita sendiri. Gak perlu kita rasa cemas, khawatir, was-was. Ini negeri kita sendiri. Asal kita jujur, benar, kenapa harus takut? Takutlah pada yang Maha Kuasa. Itu yang tertanam dari hati kita. Harus demikian. Bagi orang yang punya keyakinan harus demikian. Lanjut. Anak-anak sekalian yang saya hormati, fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tadi saya katakan sebagai pandangan hidup bangsa, way of life bangsa Indonesia, sebagai jiwa kepribadian kita itu terukir di dalam Pancasila. Karena Pancasila itu digali dari negeri kita. Jiwa kepribadian bangsa. Yang keempat, sebagai dasar falsafah negara. Dasar negeri kita ini adalah Pancasila yang terdapat di beberapa dokumen dalam Undang-Undang Dasar Negara seperti naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 5 ini. Inilah yang harus kita pahami di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Di situ isinya
apa yang ingin dijalankan pemerintah dalam mengemban amanatnya. Saya rasa itu saja untuk sementara dalam pertemuan kita, walaupun melalui virtual ini. Semangat harus kita jaga fisik, doakan orang tua, pikirkan masa depan Anda, siapkan segala sesuatu yang dipersiapkan, tentu hasilnya beda. Niat semangat, persiapkan diri, jaga yang baik, cita-cita yang tinggi, kerja maksimal. Walaupun hasilnya tidak maksimal, tapi Anda sudah maksimal. Itu harapan saya. Inilah pertemuan yang saya sampaikan. Akan kita lanjutkan di hari-hari berikutnya sesuai jadwal. Mungkin ini terkait pada materi-materi selanjutnya, karena dasar itu adalah memang fondasi ibarat rumah. Sekian, jangan lupa absen, diringkas di buku Anda sambil menanti buku pegangan Anda. Buku adalah jendela dunia. Artinya di situ jelas. Kalau Anda ingin tahu, orang yang sering membaca ingin tahu, disitulah. Buku adalah gudang ilmu. Itu saja. Saya tutup pertemuan kita. Semoga anak-anak sekalian dimanapun berada sehat, orang tua sehat, orang tua banyak rezeki. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.